Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Ikhwani azza wa iyyakum jami'a, Bapak Ibu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada sore hari ini, pada hari Jumat, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sunnah-sunnah yang banyak atau sering dilupakan oleh sebagian kaum muslimin. Ya, pada kitab, menggunakan kitab yang tulis oleh guru kita, Ustaz kita Yusran hafizahullahu taala. Dan kita telah sampai pada poin yang ke-16 ya, atau hadis yang ke-16 tentang iqa' baina sajdataini, duduk dengan posisi ya, kita menduduki kedua telapak kaki kita menduduki dua telapak kaki kita yang tegak berdiri ya. Telapak kaki kita tegak berdiri seperti ini dan kita duduk di atasnya ketika kita sedang duduk di antara dua sujud. Dan kita akan masuk pada sebuah hadis atau sebuah sunnah ya, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada poin ke-17 adalah arba'u raka'atin qabla salatil asri bi taslimatain, yaitu salat 4 rakaat ya, sebelum salat asar. Salat 4 rakaat sebelum salat asar dengan 2 salam, artinya 2 rakaat ya. Ini adalah sunnah di antara sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun bukan termasuk pada sunnah rawatib ya, sunnah rawatib yang barang siapa yang menjaganya maka akan mendapatkan surga, akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun salat ini tidak kalah pentingnya dan tidak kalah keutamaannya dengan salat sunnah rawatib ya. Kita akan baca bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai beliau dan bapaknya Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Rahimallah artinya Allah merahmati imra'an, seseorang yang shalla qabla al-'asri arba'an, yang melakukan salat sunnah sebelum salat asar sebanyak 4 rakaat ya. Para ulama menerangkan bahwa 4 rakaat di sini dengan 2 kali salam, artinya 2 rakaat. Dan ketika kita membaca hadis ini maka kita akan temui lafaz rahima, Allah merahmati ya. Rahimallah artinya Allah merahmati. Rahmat Allah sebagaimana diterangkan oleh para ulama terdiri menjadi 2 ya. Rahmat yang sifatnya luas menyeluruh untuk seluruh umat manusia, yang mana tidak ada satu makhluk pun yang tidak terliputi oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, muslimnya maupun kafirnya, benda yang hidup maupun benda yang mati, semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun di sana ada rahmat Allah yang bersifat khusus ya, mana Allah khususkan kepada atau Allah khususkan untuk hamba-hambanya yang beriman. Ya, sebagaimana firman Allah taala Ar-Rahmani Ar-Rahim, yaitu Ar-Rahman adalah nama Allah yang mengandung rahmat yang luas bagi seluruh manusia. Adapun Ar-Rahim adalah rahmat yang khusus untuk hamba-hambanya yang beriman, sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama. Lalu bagaimana bentuk rahmatnya Allah kepada kaum muslimin? Jadi kaum muslimin atau orang yang beriman mendapatkan 2 rahmat ya. Rahmat umumnya Allah Subhanahu wa taala ya, berupa hal-hal yang bersifat kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh manusia di muka bumi ya, berupa diberikannya nafas, diberikannya rizki ya, semua mendapatkan rizki, diberikannya kemudian dalam urusannya ya, diberikannya pasangan mungkin. Ini adalah rahmat Allah yang luas ya, semua berhak mendapatkannya. Tapi di sana ada rahmat khusus yang hanya dimiliki atau hanya Allah berikan kepada orang-orang beriman, yaitu berupa
pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, kepada orang beriman untuk menjalankan ibadah, ya. Diberikannya ilmu, pemahaman ilmu agama, dimudahkannya untuk menjalankan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Dan diberikannya tambahan iman, ya, diberikannya tambahan taufik, diberikan keberkahan dalam urusannya, yang ini semua adalah bentuk rahmat Allah yang tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang beriman. Dan di antara rahmat Allah yang paling tinggi adalah dimasukkannya kita ke dalam surganya. Ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ya, fima makna, beliau mengatakan tidak ada seorang pun dari kita, ya, bisa masuk surga dengan amalannya. Artinya amalan kita bukanlah pengganti, ya, bukanlah pengganti dari surga. Artinya surga bukanlah kita beli dengan amalan kita. Ya, walaupun ya surga dapat kita raih sebab amal kita. Jadi amal kita menyebabkan mendapatkan rahmat Allah, dan dengan rahmat itu kita bisa masuk surga. Tapi amalan kita belum sebanding dan bukanlah sebagai pengganti dari surga yang akan kita dapatkan nanti. Karena sebanyak apapun kita beribadah itu, ya, belum bisa untuk membeli surga Allah Subhanahu wa taala. Ala wa inna sil'atallahi al-ghaliyah. Sungguhnya dagangan Allah itu mahal. Ala wa inna sil'atallahi al-jannah. Sungguhnya dagangan Allah adalah surga. Sehingga para sahabat bertanya, sampai walaupun engkau wahai Rasulullah tidak bisa masuk surga karena amalanmu, maka kata Nabi apa? Iya, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih, kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau bukan karena rahmat Allah, maka kita atau amal soleh kita, ya, belum bisa untuk mengganti surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini, ya, ketika kita melakukan salat asar kemudian mendahului sebelumnya dengan 4 rakaat, ya, 2 kali salam, maka pahalanya adalah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana rahmat Allah adalah satu-satunya kunci kita, ya, modal kita untuk bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan selain keduanya, dan dihasankan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah wa Ibnul Mulaqqin. Ya, hadis ini dapat bisa kita ambil faedah dari hadis ini bahwasanya disunahkannya untuk salat 4 rakaat sebelum asar. Ya. Hal ini bisa kita ambil faedah atau bisa kita ambil pelajaran. Seharusnya, ya, ketika kita ingin mendatangi salat asar, maka kita datangi dengan segera. Ya. Bukan sebagaimana kebanyakan orang, ya, yang penting salat asar, ya, salat asar, lupa dengan 4 rakaat sebelumnya. Karena salat asar adalah salat yang mungkin banyak orang yang tidak tahu hadis ini, sehingga dianggap tidak ada amalan sunnah sebelum dan setelahnya. Tidak ada salat sunnah sebelum atau setelahnya. Kecuali orang yang mengetahui, maka dia akan bersegera untuk mendatangi salat asar lebih awal agar bisa melakukan 4 rakaat. Karena melakukan 4 rakaat ini bukan waktu yang singkat, ya, mungkin. Beda dengan salat fajar, mungkin kita bisa melakukan 2 rakaat dalam waktu 3 menit, 5 menit selesai. Tapi ini 4 rakaat yang mengharuskan kita untuk datang ke masjid untuk melaksanakan salat asar, datangnya lebih awal, ya, sehingga bisa melaksanakan 4 rakaat sebelum asar. Ya. Kemudian hadis berikutnya atau sunnah berikutnya yang sering kita lupakan atau tidak diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin adalah 4 raka'atin ba'da salatil jum'ati fil masjidi aw raka'ataini fil manzil, ya. 4 rakaat, ya, setelah salat Jumat apabila dilakukan di masjid, ya. Aw raka'ataini fil manzil, atau 2 rakaat ketika dilakukan di rumah. Jadi ini ba'diyah salat Jumat, ya. Istilahnya kita artikan atau dalam bahasa kita salat ba'diyah atau salat sunnah yang kita lakukan setelah salat Jumat, ya. Kalau pada salat zuhur, ya, salat biasa, salat zuhur, maka setelah salat zuhur ada sunnah salat 2 rakaat, dan sebelumnya 4 rakaat, dalam riwayat lain 2 rakaat. Tapi setelah zuhur disunahkan salat rawatib 2 rakaat. Tapi salat Jumat ini berbeda, ya. Salat Jumat berbeda, yaitu disunahkan setelah salat Jumat kita melakukan salat 4 rakaat, ya, ketika di masjid. Ketika kita mengerjakan salat sunnahnya di masjid, maka kita salat 4 rakaat, dan ketika kita salat di rumah, maka kita lakukan dengan 2 rakaat, ya. Keduanya adalah sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Hadis pertama ya, dalam bab ini atau pembahasan ini muallif ya Syekh Yusuf menyebutkan dua hadis. Yang pertama adalah hadis qauli, ya, hadis yang merupakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa bentuk anjuran kepada para sahabatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha arba'ah." Di sini tulisannya rub'ah. Seharusnya ada yang kelewat di sini ya, hamzah arba'ah. Okay. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha arba'ah. Apabila ya, engkau atau kalian atau salah satu dari kalian salat Jumat, artinya telah menyelesaikan salat Jumat, maka falyusalli ba'daha arba'ah, maka salatlah atau hendaknya dia salat setelahnya sebanyak 4 rakaat. Ya. Di sini Nabi mengatakan falyusalli, ya, lafadznya adalah kata perintah. Ya. Tapi di sini perintahnya adalah perintah yang bukan melazimi harus dilaksanakan. Artinya bukan berfaedah menjadi hukum wajib, ya, tapi faedahnya di sini adalah hukum sunnah. Kenapa demikian? Karena dalam satu hari tidak ada salat wajib kecuali 5 waktu. Ya, jadi perintah apapun dari Nabi yang selain salat 5 waktu, maka itu adalah perintah yang sifatnya sunnah. Ya, di sini apabila kita melakukan salat sunnah setelah Jumat dan itu kita lakukan di masjid, maka kita dianjurkan untuk melakukannya 4 rakaat. Ini sunnah dari Nabi beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila kita lakukan di rumah, ya, sebagaimana hadisnya Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan kebiasaannya karena ya, la yusalli ba'dal jum'ati hatta yansarif. Ya. Kebiasaan Nabi itu tidak sholat setelah Jumat, artinya tidak sholat di masjid ya, setelah selesai sholat Jumat hatta yansarif, ya, sampai beliau meninggalkan masjid. Ya. Jadi Ibnu Abbas atau Ibnu Umar maksudnya mengatakan Nabi itu kebiasaannya setelah sholat Jumat ya, tidak sholat di masjid. Ya. Akan tapi apa? Beliau pergi dari masjid, meninggalkan masjid, fayusalli raka'atain. Kemudian beliau sholat 2 rakaat di mana? Di rumahnya, di rumah beliau. Ini adalah yang Nabi contohkan ketika kita lakukan salat sunnah setelah Jumat di rumah, maka kita lakukan 2 rakaat. Ya. Dan kedua hadis ini tidaklah bertentangan. Ya. Tidaklah bertentangan. Ada riwayat mengatakan Nabi merintahkan 4 rakaat, tapi Nabi sendiri melakukan 2 rakaat. Ini bagaimana? Ya. Tapi para ulama, sebuah manhaj atau sebuah istimbat yang benar yang disepakati oleh para ulama adalah al-jam' itu mengumpulkan hadis-hadis yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kita kumpulkan. Maka kita dapati ternyata 4 rakaat ini ya, adalah hadis yang menunjukkan kalau kita lakukan di masjid. Ya, kalau kita lakukan salat sunnah di masjid, maka kita lakukan 4 rakaat sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila kita sudah sampai rumah, ya, kita ingin mengerjakannya di rumah, maka Nabi pun sudah mencontohkan ya, cukup melakukan 2 rakaat. Ya. Semua adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Di sini Syekh Yusuf menyebutkan perkataan Imam Ahmad dan perkataan Ibnu Qayyim. Imam Ahmad mengatakan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, insya'a shalla ba'dal jum'ati rak'atain. Kalau ingin ya, maka dia salat setelah Jumat rak'atain. Wa insya'a shalla arba'an. Kalau mau salat 4 rakaat. Artinya boleh 2, boleh 4. Ini usaha beliau dalam mengumpulkan 2 hadis ini. Ya, ada riwayat 4 rakaat, ada riwayat 2 rakaat. Maka beliau mengumpulkan kalau mau 4 rakaat, kalau mau juga 2 rakaat. Artinya mau 2 rakaat atau 4 rakaat boleh. Ya, ini cara beliau menjamak mengumpulkan 2 hadis ini. Ya, tapi Ibnu Qayyim memiliki cara mengumpulkan yang lebih tepat, ya, lebih sesuai dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim mengatakan, qala Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan qala syekhuna Abul Abbas, berkata syekh kami yaitu Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Ibnu Taimiyah adalah syekhnya Ibnu Qayyim. Ya, beliau mengatakan in shalla fil masjid shalla arba'ah. Kalau salat di masjid maka
salat 4 rakaat sunnahnya, sebagaimana sabda Nabi atau sunnah dari Nabi yang bersifat sunnah qauli, ya, sunnah melalui ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in shalla fi baitihi shalla rak'atain, dan kalau salat di rumah maka sunnahnya adalah salat 2 rakaat sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi, dicontohkan melalui perbuatan Nabi sendiri, ya. Jadi dua-duanya adalah sunnah. Yang pertama sunnah qauli, yang kedua adalah sunnah fi'li yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah sampai rumah, ya. Ya. Kemudian hadis berikutnya adalah yang ke-19, sunnah berupa at-taslim 'alal baiti ghairil maskun, ya. Bagaimana kita salam ketika masuk rumah yang tidak ada penghuninya, ya. Baik itu rumah yang memang sudah lama kosong atau memang rumah yang sedang tidak ada orang, ya. Ketika kita sampai rumah kemudian keluarga kita mungkin sedang di luar semua, maka kita dianjurkan untuk salam, ya. Dan salamnya ada cara salam khusus, ya, lafaz khusus di sini. Ya, hadis ini dibawakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, idza dakhala al-bait, ya, idza dakhala al-baita idza dukhila al-baitu ghairul maskuni falyaqul assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, ya. Apabila rumah itu kita masuki, apabila kita masuk dalam sebuah rumah yang tidak ada penghuninya, ya, maka hendaknya mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, ya. Semoga keselamatan Allah limpahkan kepada kita dan juga kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Artinya ada kemungkinan di rumah tadi ada jin-jin yang muslim, ya. Ada jin yang tinggal di rumah kita namun jin muslim. Maka kita dianjurkan untuk assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya, beda dengan kalau sudah ada orangnya, maka kita ucapkan assalamualaikum, salam kepada kalian, karena ada orangnya, ya. Bisa jadi yaitu orang yang sekeluarga kita yang tinggal di rumah itu, ataupun jin muslim juga yang tinggal di rumah kita. Semuanya terkena doa kita berupa keselamatan dengan lafaz assalamualaikum. Berbeda kalau tidak ada penghuninya, maka lafaznya adalah assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Walaupun kalau kita mengucapkan assalamualaikum juga tidak masalah. Ini sifatnya anjuran, dan yang lebih afdal adalah assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ya. Hadis ini atau athar, ya, ini tepatnya adalah perkataan Ibnu Umar. Beliau tentunya mengucapkan ini bukan dari beliau sendiri. Jadi hal-hal yang sifatnya tasyri', ya, sunnah atau merupakan amaliyah, ya, atau hal yang gaib sifatnya hukum, maka ketika Ibnu Abbas atau ketika para sahabat yang meriwayatkan, maka para ulama mengatakan memiliki hukum rafa', artinya memiliki hukum sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau tidak mungkin mengucapkan ini kecuali memang mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini yang beliau sampaikan adalah sebuah syariat, ya, sebuah sunnah, ya, sebuah sunnah. Maka tidak mungkin beliau mengatakan dari ijtihad beliau sendiri. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, wa hassanahu Al-Albani, dan dihasankan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih Adabil Mufrad. Jadi beliau memiliki kitab Sahih Adabul Mufrad, beliau mentaklik di sana atau mentakhrij kitab-kitab hadis-hadis dari kitabnya Imam Bukhari Adabul Mufrad, ya, dan dikumpulkan di situ hadis-hadis yang sahih saja. Ya, di sini dikatakan oleh Imam Mujahid adalah seorang tabi'in, ya, yang mana beliau membaca tafsir Al-Quran atau mempelajari Al-Quran secara keseluruhan sebanyak 3 kali, ya, kepada Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, idza dakhaltul masjid, apabila aku masuk masjid, atau idza dakhaltal masjid, apabila engkau masuk masjid, ya, faqul assalamu ala Rasulillah, maka katakanlah assalamu ala Rasulillah, keselamatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza dakhalta ala ahlika fasallim alaihim, kalau kalian masuk kepada keluargamu, ya, bertemu dengan keluarga kita, maka ucapkanlah salam kepada mereka, assalamu alaikum, ya. Wa idza dakhalta baitan laisa fihi ahadun, apabila engkau masuk sebuah rumah yang tidak ada penghuninya satupun, faqul assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, maka katakanlah assalamu alaina, keselamatan bagi
Semoga salawat Allah curahkan kepada kita wa ala ibadillahis shalihin dan juga kepada hamba-hambanya yang saleh ya. Ini dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir. Ya. Lalu bagaimana di sini perkataan Mujahid, "Idza dakhaltal masjida faqul assalamu ala Rasulillah." Ya, assalamu ala Rasulillah ya. Hal ini apakah kita lakukan juga ketika masuk masjid? Wallahu a'lam. Ya, ini dibawa kepada hadis lain ya. Ketika masuk masjid disunahkan kita mengucapkan salat dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara utuh ya, bukan hanya salam tapi Allahumma shalli ala Muhammad, salat secara utuh, kemudian Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, kemudian Allahumma aftah li abwaaba rahmatik ya. Kemudian sunnah berikutnya adalah as-shadaqatu 'anil mayyit ya. Sedekah atas nama mayyit. Ya, di sini Ustaz Yusra menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Inna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam," sungguh ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummi aftalatat ya. Nafsuha ya." Ini Allah alam al-azhar adalah iftalatat, ya, tidak pakai hamzah. Ya, hamzah ini hamzah wasal ya. Tidak pakai hamzah seperti ini ya. Jadi iftalatat nafsuha, jadi ibu saya telah meninggal ya. Walam tusi, dan belum berwasiat ya. Belum atau tidak berwasiat, sama sekali tidak meninggalkan wasiat. Wa adzunnuha, dan aku meyakini ya. Sini adzunnu di sini bisa diartikan mengira atau meyakini, tapi di sini lebih tepat kalau diartikan meyakini. Artinya si anak ini punya keyakinan kuat ya. Lau takallamat tasaddaqat, seandainya ibu saya tadi bisa berbicara ketika sudah meninggal, pasti dia akan ingin bersedekah. Ya. Bagaimana bisa tahu ini? Bagaimana bisa tahu si anak ini bisa yakin kalau ibu tadi seandainya bisa berbicara, maka dia akan ingin sedekah? Ya. Kebiasaan bisa, tapi lebih tepat adalah sebagaimana dalam surat Al-Munafiqun ya. Ketika seorang sudah meninggal ya, mereka mengucapkan gimana ayatnya? Dalam soal akhir surat Al-Munafiqun. Ya, fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa. Ya, ketika orang menemui ajalnya, maka dia berdoa, ya Allah, seandainya engkau kembalikan aku di muka bumi ya, ila ajalin qarib, walaupun sedikit saja, fa atasaddaq, maka aku akan bersedekah. Ini adalah keumuman ayat yang menunjukkan bahwasanya orang yang meninggal ya, dia akan ya, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika dicabut nyawanya, maka dia akan ingat bahwasanya ya, seandainya ya, saya masih diberi waktu walaupun sedikit, saya akan bersedekah. Ini adalah keadaan orang yang sudah meninggal. Pada umumnya mereka akan merasakan hal ini. Maka si anak ini dalam sebagai bentuk birnya, ya, kebaikannya kepada orang tuanya, maka dia meyakini ya, pasti kalau ibu saya hidup, pasti kalau seandainya ibu saya berbicara, dia akan ingin sedekah. Ya. Maka beliau bertanya di sini, afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Maka apakah dia mendapatkan pahala juga? Apakah beliau mendapatkan pahala juga apabila aku bersedekah dengan niat pahalanya untuk dia? Artinya tasaddaqtu anha, saya menyedekahkan sebuah harta dengan niat agar pahalanya sampai kepada ibu saya juga. Maka apa kata Nabi? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, na'am, iya. Ya. Nabi mengatakan, iya, rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, di sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya disunahkan kita bersedekah untuk orang yang sudah meninggal ya, dalam rangka untuk memberikan pahala, bukan memberi ya, istilahnya kita dalam rangka agar Allah SWT menambahkan pahala untuk si mayit ya, terutama kedua orang tua kita dan kerabat-kerabat yang kita cintai.
Dan di sana, dan hal ini adalah merupakan kebiasaan para ulama, sebagian para ulama ya. Di antaranya diceritakan Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, beliau pernah menghajikan para ulama salaf ya, para ulama seperti Ibnu Hazm dan lain-lainnya, yang mana mereka adalah ulama-ulama yang mu'alafatnya, karangannya bermanfaat bagi kaum muslimin, namun karena mereka tinggal di suatu negeri yang jauh dari kota Makkah dan belum sempat haji pada seumur hidupnya. Karena itu oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, beliau haji dengan niat pahalanya untuk para ulama tadi. Ya. Ini bentuk bir beliau, ya, bentuk bakti beliau kepada para ulama. Ya. Jadi bukan hanya sedekah, tapi di sana ada beberapa ibadah yang bisa kita niatkan pahalanya untuk orang lain, seperti sedekah, kemudian umrah dan haji dan umrah. Ya, sebagaimana hadis Syubrumah. Ya. Kemudian ya, sedekah dan sedekah dan haji dan umrah. Adapun salat, ya, bisa enggak? Bacaan Al-Qur'an kita boleh tidak? Ya, tidak bisa. Artinya sesuatu yang disyariatkan harus semuanya berdasarkan nas yang sampai kepada kita. Selama belum ada nas yang membolehkan, maka itu kita tidak bisa tetapkan dan tidak bisa kita laksanakan. Kemudian di sini beliau menyebutkan An Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu anna ummahu tuwfiyat, bahwasanya ibunya tuwfi. Ini Sa'ad bin Ubadah, dia mengatakan bahwasanya ibunya meninggal dunia dan wa huwa ghaibun anha, dan dia waktu ibunya meninggal sedang tidak bersama beliau. Ya, sedang tidak bersama ibunya. Maka beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha." Wahai Rasulullah, sungguhnya ibuku meninggal dan aku sedang tidak ada waktu itu. Artinya tidak bisa menyertai hari-hari akhir atau saat-saat akhir ibunya sebelum meninggal dunia. Ya. Maka beliau bertanya, ayanfa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha? Ya. Apakah ya, ketika saya bersedekah untuknya itu bermanfaat bagi dia, ya, bagi beliau, bagi ibu saya? Maka Nabi mengatakan, na'am, iya. Ya. Qala, maka Sa'ad bin Ubadah berkata, fa inni ushiduka, maka sesungguhnya aku ya memberikan, atau ushiduka, artinya ushiduka adalah seperti sumpah ya, seperti sumpah atau saksikanlah wahai Rasulullah ya, seperti itu ya, bahwasanya inna haiti, bahwasanya kebunku ini ya, al-mikhraf ya, namanya kebunnya adalah al-mikhraf, shadaqatun 'alaiha, adalah saya ikhlaskan sebagai sedekah untuk kaum muslimin yang pahalanya saya niatkan untuk ibu saya. Ya. Dan Allah maha luas rahmatnya, maha luas pahalanya, sehingga ketika kita meniatkan pahala untuk orang lain, maka bukan berarti pahala itu untuk semua orang, untuk orang tadi, tapi kita juga mendapatkan pahala yang sama. Sebagaimana hadis seorang perempuan yang bertanya kepada Rasulullah SAW ketika beliau berhaji bersama anaknya. Maka beliau bertanya, wahai Rasulullah, apakah si anak saya ini mendapatkan pahala haji? Maka Nabi mengatakan, iya. Naam walaki ajrun, dan kau juga mendapatkan pahala juga. Atas apa? Atas karena si anak ini mendapatkan pahala haji melalui perantara orang tuanya. Ya. Sunnah berikutnya adalah natful ibit ya, natful ibit, yaitu mencabut bulu ketiak. Ya. Sunnahnya adalah mencabut. Ya, sunnahnya adalah mencabut. Walaupun sebagian ulama mengatakan boleh juga kalau memang sakit ya, kalau sulit bagi kita untuk mencabutnya, boleh dikerik atau dipotong ya dengan gunting atau dengan semacamnya, atau boleh dengan seperti kapur ya. Biasa kita kalau ada zaman dulu rumah yang masih terbuat dari gedek ya, biasa kalau dipakai untuk mencabut ya, itu biasanya itu boleh ya, untuk mempermudah mencabutnya. Jadi mencabut lebih utama, dan itu sunnahnya boleh menggunakan maddah atau sebuah ya, seperti tadi misalkan kapur dan semacamnya, tujuannya untuk mempermudah mencabutnya, itu boleh. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan al-fitratu khamsun ya. Fitrah itu ada 5. Dalam hadis lain yang menafsirkan hadis ini ya, minal fitrati
khamsun, termasuk dari fitrah adalah khamsun. Artinya fitrah itu sangat banyak, dan yang dimaksud fitrah di sini bukan ciptaan ya. Maksudnya fitrah di sini adalah diartikan, para ulama mengatakan fitrah di sini diartikan dengan sunnah ya. Atau sunnah juga diitlaqkan, atau kita katakan sunnah adalah yang sama dengan sunnah atau semakna dengan sunnah adalah ad-din, yaitu agama. Artinya di sini Nabi ingin mengatakan bahwasanya di antara sunnah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dilakukan oleh nabi-nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini juga adalah agama yang sebagian dari agama yang dilakukan oleh para nabi, adalah ada 5 hal ya. Di sini Nabi hanya menyebutkan 5, dalam hadis lain disebutkan 10 ya. Di antara sunnah-sunnah yang dilakukan oleh para nabi sebelum kita adalah al-khitan. Yang pertama adalah al-khitan, yaitu khitan ya, dan antum semua paham apa itu khitan. Kemudian al-istihdad, yaitu membersih, atau dalam lafaz lain akhdhul anah ya, mencabut atau membersihkan bulu-bulu yang berada di sekitar kemaluan dan dubur ya. Istihdad ini mencakup membersihkan bulu-bulu yang ada di kemaluan kita dan dubur ya. Dan sunnahnya adalah dengan mencukur ya. Wa qassus syarib, dan mencukur kumis ya. Qassu di sini adalah mencukur. Nanti dalam hadis berikutnya disebutkan inhaku, atau mencukur habis ya. Wa qassus syarib adalah mencukur kumis. Artinya kalau mencukur bukan mencukur habis ya. Qassu itu mencukur, merapikan ya. Qassu ya, beda dengan halaq ya, beda dengan mencukur habis. Tapi qassu adalah mencukur sebagian dari kumis kita, sekedar untuk merapikan supaya apa? Supaya tidak menutupi ujung atau ya ujung bibir kita. Ya, karena ini dalam rangka menyelisih para Yahud ya, dulu mereka biasa memelihara kumis mereka sampai menutupi mulut mereka. Ya, ini yang dilarang, maka dianjurkan kita untuk mencukurnya, merapikannya minimal ya, sampai terbuka atau terlihat mulut, bibir bagian atas kita terbuka, jadi tidak tertutup dengan kumis kita. Ya. Wa taqlimul adfar, dan juga memotong kuku-kuku ya. Wa nadful abad, dan mencabut bulu ketiak. Ini yang dimaksudkan oleh muallif, oleh Syekh Yusran, bahwasanya di antara sunnah yang sering kita lupakan adalah nadful abad, yaitu mencabut rambut yang tumbuh di ketiak kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, sebagai penutup ya, ini ana sempurnakan sampai di poin ke-22, yaitu qassus syarib wa ifa'ul liha ya. Memotong, di sini qassu artinya tadi apa? Aqassu, mencukur ya, bukan memotong habis ya. Qassus syarib mencukur kumis, dan i'fa'ul liha, dan membiarkan jenggot tanpa mengurangi, membiarkan. Di sini dibawakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, inhakus syawarib wa a'ful liha ya. Inhaku itu sama dengan istaqsu, atau makna terjemah Indonesianya adalah cukur habis ya. Istiqsal artinya mencukur habis. Ini secara bahasa. Inhaku asyawarib artinya mencukur habis kumis ya. Wa a'ful liha, dan biarkan jenggot itu tanpa dikurangi sedikit pun ya. Lalu para ulama berselisih pendapat ya, bagaimana hukumnya atau sebatas apa disunahkannya mencukur kumis ya. Di sana ada yang mengatakan sunnahnya adalah mencukur habis, sebagaimana lafaz ini inhaku ya. Sebagian mengatakan, ada yang mengatakan qassu ya, mencukur. Dia mengambil sebagian riwayat tadi qassu asyawarib, di sini inhaku. Jadi ada yang mengatakan sunnah sebagian dipotong, ada yang mengatakan semua disunahkan untuk dihabiskan ya. Maka para ulama di sini di antara Ibnu Qayyim, beliau merajihkan Imam Nawawi, beliau merajihkan yang paling tepat, yang paling afdal adalah mencukur sebagian, qassu ya. Dan yang dimaksud mencukur habis di sini bukan mencukur habis dalam arti semuanya, tapi mencukur habis agar bentuk sifatnya adalah untuk menekankan untuk anjuran kita memotong kumis kita agar tidak menutupi ujung bibir. Jadi mubalaghah atau penekanan dalam memotong ya. Jadi jangan sekedar memotong
tipis, tapi memotong yang memang supaya ujung bibir kita terbuka, tidak tertutup dengan kumis kita. Ya. Ini yang beliau rajihkan. Jadi secara umum semuanya sunnah. Secara umum semuanya adalah sunnah, tapi mereka berselisih pendapat mana yang lebih utama. Ya. Dan kalau kita melihat fatwa Lajnah Daimah, Lajnah Mufti Saudi Arabia, mereka mengatakan bahwasanya yang semuanya boleh, ya, semuanya boleh. Jadi disunahkan untuk mencukur, tidak mencukur habis, ya, dan lebih disunahkan lagi mencukur lebih banyak, ya, bukan sampai habis, tapi mencukur lebih banyak, ya. Tapi tetap menyisakan sebagian rambut kumis kita. Kalaupun ingin mencukur seluruhnya juga boleh. Artinya ada tingkatan yang disebutkan di sini. Jadi sunnah yang paling tinggi adalah mencukur tidak habis, ya, mencukur tapi lebih banyak, ya, mencukur lebih banyak, menyisakan sedikit dari rambut kumis kita. Tingkatan di bawahnya adalah mencukur tapi tidak banyak, sekedar merapikan, mungkin ingin supaya tidak menutupi bibir kita. Dan di bawahnya adalah mencukur habis, ya. Ini adalah sunnah, tingkatannya seperti itu. Kenapa mencukur habis adalah sunnah yang di bawah yang lainnya? Karena sebagian ulama ada yang memakruhkan mencukur habis kumis, ya. Bahkan Imam Malik beliau mengharamkan, ya. Bukan mengharamkan, artinya memakruhkan dengan kebencian yang sangat. Artinya ketika ada orang yang mencukur habis, beliau sangat membenci hal itu, ya. Dan diriwayatkan dari banyak para sahabat bahwasanya mereka memelihara kumis. Artinya kumis tidak mereka habiskan, tapi tetap ada, tapi hanya mereka rapikan atau mereka cukur sebagian banyaknya tanpa menghabiskan seluruh kumis kita, ya. Ini ketika memang kumis kita lebat, ya. Kalau kumisnya tipis seperti saya mungkin ya wallahu a'lam. Ya. Ya, di sini kita bisa mengambil faedah sunnahnya dalam mencukur kumis adalah mencukur kebanyakannya atau merapikan dengan menyisakan sedikit dari rambut kumis kita. Setelah itu adalah disunahkan untuk mencukur tidak banyak, ya, sekitar merapikan. Yang penting tidak menutupi ujung bibir kita, dan setelah itu mencukur seluruhnya. Ya, ini sama-sama sunnah karena masuk dalam lafaz hadis ini inhaku, ya. Sebagian lafaz lain adalah ahfu, ya, ahfu syawarib, bersihkan kumis-kumis itu, ya. Semuanya adalah sunnah, tapi kita hanya bicara tentang mana yang lebih utama, ya. Semuanya sunnah dari Rasulullah SAW, semuanya boleh dilakukan, ya. Ya, sudah waktunya, insyaallah sudah habis. Insyaallah kita akhiri sampai di sini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.